Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam selamat datang warahmatullahi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, para peserta sosialisasi Anugerah BUMN 2023 di Gedung PPM Manajemen. Dan tak lupa kami juga menyapa rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan secara online, mengingat mayoritas dari peserta yang Zoom Meeting ini berada di luar kota atau domisili di luar daerah. Saya Evi Herawati dari BUMN Track, izin untuk menjadi MC pada kegiatan pada pagi ini. Setelah beberapa tahun terakhir kita melakukan banyak pertemuan melalui aplikasi online dan seiring dengan dicabutnya PPKM secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember lalu, maka kami memutuskan untuk sosialisasi Anugerah BUMN 2023 tahun ini kita lakukan secara offline atau tatap muka. Meski demikian kami juga tetap melakukan secara hybrid karena untuk itu tadi memfasilitasi bagi rekan-rekan yang berada di luar daerah. Lalu tahun ini Anugerah BUMN memasuki tahun ke-12 dengan mengambil tema akselerasi transformasi digital, inovasi dan recovery bisnis BUMN. Bapak dan Ibu, sungguh bukan hal yang mudah bagi kami sebagai pelaku industri media khususnya untuk tetap menjaga eksistensi dan konsistensi dalam tetap menyalurkan produk kami di industri media. Seperti kita tahu, mungkin belakangan ini beberapa media pamit undur diri. Bukan hanya dari media tier 3, tier 2, bahkan tier 1 pun ada yang sudah pamit dan memutuskan untuk tidak melanjutkan operasional cetaknya lagi. Dan kami yakin hal tersebut harus menjadi macu bagi kami untuk terus berusaha yang lebih baik, melahirkan inovasi-inovasi untuk tetap eksis dan konsisten dalam bukan hanya dalam melahirkan produk media atau menerbitkan media seperti majalah, online dan lain-lain yang sudah kami lakukan, tapi juga dalam penyelenggaraan event yang kami lakukan harus menjaga kredibilitas. Itu yang utama sehingga tahun ini kami sudah memasuki tahun ke-12 menyelenggarakan Anugerah BUMN. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari BUMN, anak perusahaan BUMN maupun perusahaan TBK yang sudah memberikan full support dan membersamai kami dalam menjalani bisnis kami di media. Juga kepada PPM Manajemen, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih Ibu, di sini ada Ibu Aditya, atas support selama ini dan kami yakin tanpa support semuanya ini, BUMN Track mungkin akan sulit juga mencapai posisi saat ini. Demikian kami mohon aplaus untuk semua Bapak dan Ibu atas kepercayaannya kepada kami. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan rundown untuk kegiatan pagi ini. Pertama, nanti kita akan mendengar sambutan dari Ibu Aditya Indra Kukila, selaku Direktur Jasa Pengembangan Organisasi PPM Manajemen. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track. Kemudian nanti juga ada pemutaran video opening speech dari Dr. Tanri Abing MBA selaku Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2023. Dan acara inti akan disampaikan oleh Bapak Alpisa Syam selaku Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PPM Manajemen. Beliau akan menjelaskan mengenai teknik pengisian kuesioner sebagai langkah awal Bapak dan Ibu mengikuti proses penjurian Anugerah BUMN 2023. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Aditya Indra Kukila untuk menyampaikan sambutan pagi ini. Kepada Ibu Dita kami persilahkan.
Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini dengan kondisi sehat. Saya sapa dulu yang saya hormati, ini partner 12 tahun ya, BUMN Track. Ini ada Pak Sutarto ya, Esa Sutarto, ini CEO-nya BUMN Track. Ada Pak Ahmad Kuseni, ini pemimpin redaksi BUMN Track. Ini rekan-rekan BUMN Track, ini yang sembunyi di balik layar, ini juga sudah cukup lama kerjasama dengan kita. Jadi kerjasama ini terus terang sangat berharga juga buat PPM karena klien PPM itu luar biasa di BUMN. Jadi kami bahkan kalau di jasa organisasi itu hampir 60-70% kliennya adalah BUMN, anak perusahaan, anak BUMN dan sampai cicit gitu ya kan sekarang holding. Jadi di sini luar biasa pastinya sasarannya itu memberikan insight, penghargaan bagi BUMN-BUMN yang sudah menunjukkan prestasi, juga para pemimpinnya. Nah, tema kali ini memang mengangkat akselerasi transformasi digital dan inovasi dan bagaimana recovery bisnis BUMN. Nah, pastinya rekan-rekan dari BUMN anak perusahaan gitu ya, ini kinerjanya luar biasa kalau dari hasil paparan Menteri BUMN ini kerja keras pastinya. Nah, selama pandemi ini yang paling dilihat kan memang transformasi digital gitu ya. Nah, memang sudah berjalan terpaksa dari tahun 2020 kita mempercepat gitu ya transformasi digital kita. Kalau enggak kita enggak survive gitu kan ya. Setengah mati itu dari sisi sistem, sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, sudah hampir 3 tahun kita pandemi, kita ingin melihat bagaimana sih transformasinya gitu kan ya. Karena kan memang BUMN ini kan punya apa ya, punya amanah berat ya untuk ekonomi Indonesia gitu. Jadi kontribusinya harus tetap terus ditingkatkan. Nah, eh, masalah ekonomi digital kan ini salah satu pilar ya dari BUMN dalam meningkatkan kontribusi. Nah, kalau mau berkelanjutan kuncinya kalau yang saya dengar ada dua, masalah digital, transformasi digital, kemudian inovasi. Nah, ini yang ingin kita lihat dalam 3 tahun ini perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang akan diangkat di tema kali ini begitu ya. Bagaimana akselerasinya secara bisnis terkait dengan digital tetap dilihat tata kelolanya gitu ya. Karena semua perubahan itu penyesuaiannya juga tidak mudah, tata kelolanya juga perlu diatur. Ide-ide kreatif, inovasi apa yang sudah dihasilkan dan bagaimana para pemimpin-pemimpin ini membawa transformasinya gitu ya. Itu mungkin poin-poin paling penting. Yang pastinya kami mengucapkan terima kasih gitu ya Bapak dan Ibu mau berpartisipasi dalam BUMN Award kali ini, dalam penjurian ini, karena ini saya rasa perlu gitu ya, supaya juga bisa berbagi, memberikan insight bagaimana perkembangan di masing-masing perusahaan. Dan ini akan memacu kepada yang lain gitu ya, karena kan yang terbaik itu moving target, selalu bergerak, harus selalu lebih baik, harus selalu lebih baik, kira-kira seperti itu. Nanti akan dipaparkan secara detail bagaimana persiapannya. Saya harap Bapak dan Ibu cukup waktu gitu ya. Tantangannya biasanya menyelesaikan kuesioner gitu ya. Kuesioner, kelengkapan informasi dan data. Dan ini memang perlu persiapan agar nanti para juri bisa melihat informasinya secara maksimal gitu ya. Walaupun kami kadang-kadang peserta itu minim juga informasinya, tapi kami gali lewat juri, kami cari informasi lain untuk melihat betul bagaimana kinerjanya. Tapi kontribusi kuesioner ini cukup penting. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sosialisasi hari ini harap menyimak, kemudian kalau ada yang kurang jelas ditanyakan gitu ya. Harapannya memang betul-betul kami dapatkan informasi yang cukup untuk nanti penjurian. Itu mungkin dari saya. Selamat datang di PPM. Kalau ada yang belum pernah ke sini mungkin ya, tadi disampaikan mungkin kita kegiatannya ada online, ada juga nanti tatap muka gitu ya, karena sekarang kan kita sudah bisa tatap muka secara full. Selamat menikmati kegiatan ini sampai nanti di bulan Maret. Saya harap yang terbaik yang disampaikan. Kami juga dari panitia pastinya harapannya juga memberikan
apresiasi yang betul-betul terbaik buat para peserta. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dita atas sambutannya dari PPM. Dan selanjutnya sebelum kita mendengar sambutan dari CEO BUMN Trek, kita akan menyaksikan bersama video dari opening speech dari Bapak Dr. Tanri Abeng, MBA, selaku Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2023. Bapak dan Ibu, Pak Tanri yang sedianya tadinya akan hadir bersama kita di PPM Manajemen, cuman mendadak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kemarin baru beberapa hari ini beliau langsung tapping. Pengennya sih langsung menyemangati katanya Bapak dan Ibu calon peserta anugerah. Nah tapi karena ada hal yang tidak bisa beliau tinggal, beliau mau ngirimkan video aja gitu katanya. Ini masih kita tunggu rekan-rekan yang sedang mempersiapkan. Sosial bagi bangsa makin menjadi penting. Itulah sebabnya maka peranan BUMN untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi bangsa makin menjadi penting. Itulah sebabnya maka sangat sesuai dengan rencana dari BUMN Trek untuk memberikan anugerah kepada BUMN dan pengelola BUMN, khususnya para CEO. BUMN kita ini memang harus dikelola berbeda dengan swasta. Pengelola BUMN dan BUMN itu juga harus memiliki karakter-karakter yang tidak sama dengan swasta, yaitu bahwa mereka harus memiliki perspektif politik, juga birokrasi, kalaupun aspek korporasi memang sangat menonjol. Oleh karenanya, untuk memenuhi tuntutan daripada dinamika dunia usaha secara global, maka BUMN membutuhkan proses transformasi, khususnya karena holdinisasi sudah mulai berfungsi dan struktur yang berbeda ini membutuhkan transformasi sumber daya manusianya sekaligus. Transformasi ini perlu diakselerasi dan ini hanya mungkin bila mana kita mampu memanfaatkan instrumen digitalisasi. Oleh karenanya penilaian BUMN dan juga para CEO BUMN tidak akan terlepas dari aspek transformasi, digitalisasi, dan tentu yang tidak kurang pentingnya adalah sampai seberapa jauh BUMN dengan pimpinannya bisa menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi bangsa dan negara. Sekian sambutan dari
Bapak Tanri Abeng. Selanjutnya kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Trek, kami persilahkan Pak untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa ya, Anugerah BUMN 2023 ini sudah tahun ke-12. Cuman sempat disela kita 3 tahun pandemi, kita tidak bertatap muka di dalam sosialisasi. Ini tahun ketiga. Kami kemarin karena dari Pak Jokowi sendiri sudah boleh untuk berkumpul gitu. Kami tahun ketiga ini setelah pandemi kita coba untuk bisa bertatap muka lagi di dalam sosialisasi, dan terima kasih ini sudah hadir di sini. Ada 100 ya, di Zoom ada 45 ya, kurang lebih ya, udah lebih dari 100 lah kurang lebih. Dan alhamdulillah ini antusias dari Anugerah BUMN ini sudah tahun ke-12 ini sangat luar biasa Bu ya. Kita selalu pesertanya lebih dari 100 Bu. Cuman saat sampai ke tahap selanjutnya tadi Ibu Dita sampaikan, terima kasih Bu Dita tadi sampaikan, ini ada Pak Husaini, pemimpin redaksi BUMN Trek. Bu Dita tadi sampaikan bahwa kadang-kadang sampai kuesioner itu berkurang karena syaratnya tetap harus mengisi kuesioner. Ya. Jadi menjawab kuesioner sehingga nanti kita ada proses ke dalam proses presentasi. Anugerah BUMN 2023 ini tadi setelah kita lewati dari pandemi, tadi sudah dikupas sedikit ya oleh Pak Tantri, kenapa kita mengambil tema akselerasi transformasi digital, inovasi dan recovery dari bisnis BUMN. Tadi Bu Tita juga sudah singgung. Ada di kategori ini sebenarnya sama dengan tahun lalu. Kalau 5 kategori perusahaan ada 5 tahun lalu, tahun ini hanya tambahan 2. Tambahan 2-nya itu ya mengenai karena proses ada digitalisasi, ada bagaimana transformasi digitalnya yang kita ingin tahu. Yang kedua ada pengembangan UMKM. Karena sekarang percepatan pertumbuhan itu BUMN punya sebagai agent development juga punya tugas bagaimana juga mengangkat dari sektor UMKM. Sehingga kita juga ingin menilai dari segi pengembangan UMKM yang dibina oleh para BUMN dan perusahaan BUMN. Kita mungkin tahu ya, ekonomi digital mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, Pak Erlangga, Menko, kemudian Pak Erick Thohir. Percepatan itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat, boleh ada slide ya, slide-nya bisa ditampilkan. Slide-nya bisa ditampilkan ya. Di global, pertumbuhan platform digital itu sudah meningkat sampai 50% ya. Jadi dari total pasar global. Kemudian di ASEAN sendiri, di Asia Tenggara ya, digital platform di ASEAN itu sudah ketiga di Asia dan nomor 5 di dunia. Dan target tahun 2030 seperti yang di sini 1 triliun US dollar di ASEAN ya. Kurang lebih ya kalau dolar 15.000 sekarang 15.100 ya 15.000 triliun. Itulah market cap-nya di ASEAN. Dan tahun 2030 Indonesia adalah di ASEAN itu yang terbesar. Nah, bagaimana perkembangan di Indonesia? Gitu ya. Di Indonesia tahun 2022 dari ekonomi itu melaporkan bahwa digital di market Indonesia sebesar 77 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan mencapai 1.165 triliun rupiah. Kemudian target dan secara PDB di global Indonesia
15,5%. Nah, target tahun 2025 itu sebesar 130 miliar US dollar, hampir 3.000 triliun. Dan tahun 2030 itu bisa mencapai 226 sampai 230 miliar US dollar. Luar biasa apa yang akan tumbuh di market digital ekonomi ini di Indonesia. Dan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2001 kita kan 3,7% ya. Nah, nanti materi ini dikirim semua ya nanti ya, materi panitia ya, dikasihkan juga kan ke peserta ya. Di ekonomi Indonesia tahun 2021 ya, masa pandemi itu 3,7%. Jadi dimaklumi juga kalau Bapak Ibu terjadi tadi penurunan. Tahun 2022 itu kan masih kuartal, ini kuartal ketiga ya, tapi 2002 akhir itu 5,3% pertumbuhannya. Dan ditargetkan tahun 2023 5%. Sehingga pertumbuhan itu pasti akan terjadi dan pasti dorongan kepada Bapak Ibu apa yang sudah dicapai di 2022 ya, itu yang akan menjadi salah satu kriteria penilaian recovery tadi gitu ya. Karena tumbuhnya sampai 53%. Nah, sehingga kita ngambil tema tadi, sampaikan juga Pak Tantri ya, akselerasi transformasi digital. Kita ingin lihat sejauh mana transformasi digital dari Bapak Ibu semuanya. Pasti transformasi digital karena tadi suatu instrumen, otomatis inovasinya ya akan dilihat terhadap perusahaan. Terus bagaimana besar recovery tadi dalam bisnis Bapak Ibu semuanya. Tujuannya ya untuk menggunakan akselerasi digital untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, keseimbangan data kelola BUMN beserta tanggung jawab sosial, mendorong kepemimpinan CEO, kemudian yang ketiga melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk keberlangsungan usaha. Tadi saya sampaikan bahwa kategorinya kita masih sama seperti tahun lalu yang 5, tapi jadi 7 nanti akan dipaparkan oleh Pak Fiza ya mengenai kategorisasinya dari 7 untuk perusahaan. Untuk CEO tetap kita ada 4 kategori ya. Nah, ini temanya tadi. Kemudian kita akan dilaksanakan pengumumannya pada tanggal 15 Maret 2023 di Ballroom Hotel Sahid. Yang pesertanya BUMN, ya, anak perusahaan BUMN dan perusahaan BUMN dan anak perusahaan yang TBK. Untuk timelinenya pada hari ini kita dilakukan sosialisasi pada 17 Januari 2023 secara hybrid ya. Ada di peserta, ini ada 44 partisipan. Kemudian pengumpulannya kami harapkan tanggal 10 Februari 2023. Karena yang baru tahun ini tadi hanya 2 kategori saja mengenai transformasi digital dan pengembangan UMKM. Kemudian untuk presentasi penilaian perusahaan, jadi 15, 16, 17, 20 ya Februari. Nah ini juga secara online ya, seperti 2 tahun lalu. Ternyata digitalisasi ini juga memudahkan ya efektivitas kita. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh harus datang ke suatu tempat kemudian presentasi. Kita seringkali terlambat ya, waktu ngatur jadwal ya. Sekarang dengan digitalisasi ini paparan Ibu juga akan lebih mudah disampaikan di kantor Bapak Ibu semuanya. Nah ini juga lah dengan adanya digitalisasi justru kita malah diuntungkan ya. Dan mudah-mudahan ini jadwalnya sesuai, Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian presentasi untuk CEO tersendiri juga nanti tanggal 22, 23, 24. Dan ini untuk CEO tidak bisa diwakilkan. Dan diharapkan biasanya juri itu lebih termotivasi bila untuk penilaian di kategori perusahaan itu minimal direksi lah yang presentasi atau direksi dan dirut boleh gitu bersama-sama ya. Tapi kalau untuk CEO tidak boleh ada wakilnya, harus dirutnya. Gitu ya. Dan ini juga kita lakukan kemarin sudah diskusi dengan Pak Tantri juga lebih baik online saja karena khawatir waktu juga kita seringkali kejar-kejaran waktu sehingga untuk presentasinya kita harapkan untuk online semuanya sama.
Ini malam penghargaannya. Dan lanjut, nanti kategori nanti Pak bisa yang menyampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa ada tambahan ya kategori. Nah kategorinya tadi ada tambahan. Kalau strategi pemulihan, saya kira ini strategi pemulihan hanya istilahnya aja ya. Pemulihan terbaik ya. Sebenarnya ini adalah strategi sama aja visi ya. Jadi untuk pengembangan bisnis itu inovasi, transformasi digital. Yang ini tambahannya transformasi digital. Kemudian transformasi organisasi sama tahun lalu, gizi sama, kategori program. Nah ini 2 poin ini sebenarnya yang baru ya. Jadi pengembangan UMKM dan satunya lagi adalah transformasi digital. Nah, CEO tetap sama, kita ada 4 kategori ya CEO-nya. Nah Dewan Juri seperti tahun lalu ketuanya Bapak Tantri Abeng. Beliau Dewan Pakar BUMN Track. Anggotanya Bu Dita dari PPM Manajemen, Pak Andi Ilham Said juga dari PPM Manajemen, Dr. William, dia adalah Managing Director dari LMFB UI. Kemudian ini dulu kan Pak Dr. Toto Pranoto ya, nah ini penggantinya. Kemudian Dr. Agus Nurudin, CEO Nielsen Indonesia, sekarang Chairman di BUMN Track Academy. Boleh nih kalau nanti Bapak Ibu mau ikutan Bertek Academy. Nah, kemudian ada Dr. Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder SIAS Corporate Innovation Asia, lebih dikenal di YouTube karena dia subscriber-nya udah lebih dari 500.000. Kemudian ada Dr. Insinyur Idkan Fahmi, Max, Dekan Sekolah Bisnis ini IPB University. Kami juga ada kerjasama dengan IPB University. Kemudian ada Dr. Insinyur Imam Supriyadi MM, pengajar dan peneliti Universitas Pertahanan Unhan Jakarta. Ada Dr. Mas Ahmad Daniri, Ketua Asosiasi GRC Indonesia, Government Risk Management Compliance. Terus kemudian Bu Ledita Tobing, Managing Director dari Boston Consulting Group. Sebelumnya di Pricewaterhouse ya. Ada Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada Bapak Predi, dulu aja di Kominfo, nah sekarang dia pengajar di SPR dan di UI. Kemudian Bapak Ahmed Kurnia, pemimpin umum BUMN Track, beliau juga lah Direktur Sekolah Jurnalis Indonesia. Dan Bapak Ahmed Kuseni ini pemredaksi BUMN Track, dan saya sendiri. Nah ini nanti Pak Visa menyampaikan tahapannya. Dan nah ini saya sampaikan aja perkembangan BUMN Track. Jadi kita dulu kan magazine ya. Nah sekarang era digital ini kita sudah ada magazine. Kalau Bapak Ibu buka di handphone, karena sekarang ada di handphone semuanya Pak. Buka aja bumntrack.co.id website, nanti di situ ada e-magazine. Nah, diklik aja e-magazine-nya. Seperti kayak majalah juga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu, ada majalah fisiknya, ada juga e-magazine-nya. Gitu. Edisi yang terbaru di Root Main ID ya, dan di Root K Logistik ya. Itu pas akhir tahun kemarin double cover. Yang untuk edisi Januari ini nanti bisa dilihat kok di websitenya BUMN Track ya. Jadi ada online-nya, portalnya berita setiap hari, ada juga yang e-magazine-nya. Kemudian tadi BUMN Track ini yang websitenya ya. Kemudian di situ juga ada YouTube BUMN Track TV gitu. Nah mungkin sekedar gambaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu pingin sebenarnya ada berita-berita video kecil gitu pendek, bisa dikirimkan aja ke BUMN Track. Kita bisa upload di BUMN Track TV kita di YouTube. Bisa buka aja sebenarnya di YouTube BUMN Track TV. Kita masih sosial media ya. Nah, kami lagi ngembangin ke BUMN Track streaming gitu ya. Nah targetkan mungkin di akhir tahun ini kita juga sudah bisa, karena eranya sekarang digital kan, digital streaming gitu tren. Kemudian ada suara BUMN ya, seputar UMKM kita juga ada. Berita-berita ini Bapak Ibu bisa dikonfirmasi ke teman-teman di redaksi maupun di tim kita marketing. Nah, kita setiap tahun ada 3 sebenarnya penghargaan. Satu anugerah BUMN yang akan kita jalani saat ini. Ada TJSR dan CSR Award. Ini sesuai dengan Permen BUMN nomor 5 tahun 2021 ya. Kita jadi akhirnya baru 2 tahun ya. Tahun ini nanti ke tahun ketiga.
Kemudian yang satu lagi adalah Branding and Marketing Award, biasanya di akhir tahun di bulan November. Nah inilah di ajang Anugerah BUMN ini, alhamdulillah gitu. Bagaimanapun juga kan BUMN ini adalah stakeholdernya adalah pemerintah gitu ya. Nah di Anugerah BUMN yang Pak Arif Yahya ini CEO BUMN terbaik tahun 2012. Dulu waktu dulu di Rut Telkom ya. Dia penghargaan 2012, kemudian Pak Ignus Jonan, CEO BUMN Track terbaik tahun 2013 di Rut KI waktu itu. Di periode pertama Jokowi beliau menjadi satu Menteri Pariwisata, yang satu Menteri Perhubungan. Dan terakhir Pak Jokowi Pak Jonan dua ya, Perintah Perhubungan, kemudian Menteri SDM. Dan kemudian digantinya dari Menteri Perhubungan oleh Pak Budi Karya Sumadi, kemudian Budi Karya CEO terbaik tahun 2016. Beliau juga jadi menteri tahun 2016. Jadi alhamdulillah apa yang kita apresiasi itu dilihatlah oleh stakeholder pemerintah itu sendiri dan diapresiasi. Termasuk Pak Budi Sadikin, CEO yang terbaik tahun 2018. Itu di Rut Inalum, dan Menteri BUMN tahun 2019. Wakil Menteri BUMN, kemudian saat ini Menteri Kesehatan. Kemudian Pak Arif Prasetyo Adi, CEO terbaik Visioner tahun 2021. Gitu. Ini sebagai catatan ya. Ini kan keputusan dari juri ya Bu Dita waktu itu. Untuk RNI-nya waktu itu memang karena holding belum optimal ya. Tapi Pak Arif Prasetyo Adi itu membawahi holding untuk BUMN pangan luar biasa. Keputusan Dewan Juri memutuskan Pak Arif Prasetyo Adi Geometrik untuk Visioner tahun 2021. Walaupun perusahaannya belum menang gitu ya, saat itu. Dan dia menjadi Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2022. Jadi hampir semua yang diapresiasi oleh stakeholder menjadi menteri maupun Kepala Badan Pangan Nasional yang sekelas menteri, alhamdulillah rata-rata mereka adalah pernah memenangkan di acara awarding yang kita. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih, mungkin acara kita menjadi lebih bergengsi karena memang diapresiasi Bu oleh pemerintah. Ini sekretariat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan mungkin Bapak Ibu semuanya bisa dukung penuh kegiatan ini. Tadi Bu Dita juga sudah menyinggung, bisa mengikuti. Karena ada juga waktu online tahun lalu Bu ya, ada 250 Bu. Kayaknya yang hadir ya cukup banyak ya. Tapi yang ikut tadi menurun kan, jadi 100 gitu ya. Nah udah harapkan ini yang hadir di isolasi ini bisa ikut serta. Mungkin ada yang tidak ikut isolasi juga, mudah-mudahan akan menambah juga untuk ajang ini. Sekian bisa kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Toto yang sudah memberikan sambutan dari perwakilan dari BUMN Tech. Kemudian ini adalah acara intinya. Kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Alef Isyasam selaku Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PPM Manajemen. Beliau akan menjelaskan secara rinci dan detail mengenai teknis penulisan atau pengisian kuesioner yang menjadi langkah awal Bapak dan Ibu dalam proses penjurian Anugerah BUMN 2023. Kepada Bapak Pisa, kami persilahkan. Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Kak Evi. Dipanggilnya Kak Evi. Nama lengkapnya silakan tanya sendiri. Atau mungkin murid-muridnya manggilnya Senpai Evi. Beliau adalah mantan atlet nasional karate yang mewakili Indonesia di beberapa kesempatan gitu. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Evi Rahmawati, redaktur pelaksana BUMN Track. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dan semoga perjumpaan kita pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023, membawa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di PPM Manajemen, khususnya selamat datang di Gedung Bina Manajemen B, lantai 8, ruang FG Hendricks di lingkungan PPM Manajemen. Ini suatu kesempatan yang berbahagia sekali tentunya bagi kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman dari
seluruh badan usaha milik negara atau BUMN beserta keluarganya. Dan mungkin ini juga salah satu event atau ajang yang ditunggu-tunggu ya Pak Toto dan Chief Husaini ya. Kenapa? Alhamdulillah sejak pandemi mulai merebak di Indonesia tahun 2020, ternyata ajang ini nggak berhenti. Kalau sebelumnya mungkin secara onsite atau offline, kemudian di masa-masa pandemi kita tetap menyelenggarakannya secara online. Dan sekarang meskipun tetap online, tapi alhamdulillah kick off atau sosialisasinya kita adakan secara offline. Jadi mungkin chemistry-nya atau sense-nya lebih terasa bahwa kita sebentar lagi akan menyelenggarakan atau akan menggelar hajatan yang namanya Anugerah BUMN. Khususnya Anugerah BUMN 2023 yang kebetulan di tahun 2023 ini adalah gelaran yang ke-12, correct me if I'm wrong Chief. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan diri juga, karena ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri meskipun saya tidak berharap disayang sama Bapak Ibu sekalian. Nama saya Alpiza Syam, lengkapnya. Biasa kalau mau gampang, call me Pizza, tapi tolong di belakangnya jangan ditambahkan imbuhan Hat, Domino, Marzano, dan yang lain sebagainya. So feel free to call me Pizza. Sehari-hari saya ada di PPM Management dan duduk kebetulan sebagai kepala divisi riset dan konsultansi. Kenapa ada di sini? Karena kebetulan di PPM Management sendiri divisi riset dan konsultansi lah yang diamanahkan untuk melakukan berbagai hal terkait dengan pengembangan instrumen penilaian serta melakukan penilaian dan yang lain sebagainya. Meskipun nanti kita akan berhadapan dengan para panel ahli dan dewan juri tentunya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait apa yang harus kita lakukan dalam meramaikan gelaran Anugerah BUMN 2023 ini. Ternyata banyak dan mungkin tidak berbeda jauh dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Slide-nya udah ada. Oke, tadi mungkin udah dibahas atau dikupas tuntas oleh Pak Toto. Kenapa kita pakai tema atau tajuk akselerasi transformasi digital, inovasi, dan recovery bisnis BUMN. Oke, nah khusus untuk akselerasi transformasi digital. Kebetulan gitu ya. Hari Sabtu, sekarang hari Selasa, hari Sabtu pekan lalu, saya lupa tanggal berapa ya, tanggal 14 Januari 2023, kami di PPM Management, utamanya teman-teman kami di PPM School of Management. Jadi PPM Management itu punya institusi pendidikan tinggi formal, nama benernya Sekolah Tinggi Manajemen PPM, tapi kerennya mungkin PPM School of Management. Kedatangan tamu dan tamunya nggak sendiri, serombongan. Salah satu tamunya adalah Bapak Erick Thohir. Oke. Jadi Pak Erick Thohir pada hari Sabtu kemarin ada di sini berbagi berbagai hal, berbagi insight. Kira-kira begitu ya Bu Dita ya. Kebetulan saya juga nggak datang sih, Bu Dita yang datang. Oke. Kemudian menyampaikan suatu hal gini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di tahun 2023 ini ada banyak tantangan. Meskipun di baliknya tentunya banyak peluang. Dan kami di keluarga besar BUMN akan memfokuskan pada beberapa hal. Salah satunya pemanfaatan sumber daya alam dan hilirisasinya. Maksudnya ya besok-besok mudah-mudahan kita bisa bergerak ke industri hilir dari sumber daya alam. Kemudian mari kita kembangkan juga atau dorong juga pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor kreatif. Wisata, pariwisata, dan yang lain sebagainya. Yuk kita kembangkan lagi. Dan BUMN mungkin akan menjadi salah satu motor penggeraknya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, salah satunya juga menyebutkan, yuk kita kembangkan juga berbagai hal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dan sebagai konsekuensi logis dari yuk kita kembangkan pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi digital, suka nggak suka mau nggak mau di berbagai badan usaha milik negara, syukur-syukur BUMD juga begitu, swasta nasional yang ada di Indonesia juga begitu. Let's go to digitally transform. Mari kita bergegas untuk melaksanakan sesuatu yang namanya transformasi digital. Oke, ini semacam suatu hal yang kayaknya seksi ya untuk disampaikan, transformasi digital gitu ya.
Jadi mungkin kalau anak-anak milenial sekarang ketemu sama temennya atau pacarnya, tempat saya udah transformasi digital loh gitu ya. Tapi kalau ditanya transformasi digital itu apa sih? Gitu ya. Itu salah satu PR untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena insya Allah akan ada di pertanyaan di dalam kuesioner. Mau tahu jawabannya? Tentunya lebih tahu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya nggak tahu. Nah itu mungkin salah satu hal yang mendasari kenapa pada akhirnya kita juga mengangkat tema akselerasi transformasi digital dan juga inovasi dan juga recovery bisnis BUMN. Nanti ada yang ngeles kali ya gitu ya. Pak, kalau saya nggak pernah sakit recover juga, ya alhamdulillah kalau nggak sakit gitu ya. Tapi tentunya di berbagai kesempatan ada hal yang menarik mungkin. Yang menarik adalah seseorang itu mungkin akan lebih dihargai kalau pernah jatuh dan dia bisa bangkit tegak berlari. Sama perusahaan mungkin seperti itu. Kalau saya coba iseng-iseng baca gitu ya, bukan akademisi gitu ya, tapi masih iseng-iseng baca-baca gitu ya. Ya the best organization atau mungkin yang bisa dibilang organisasi yang baik atau yang bagus itu bukan yang cuma tumbuh aja gitu ya. Tapi tentunya pernah jatuh atau ambruk tapi bisa bangkit lagi. Yang membangkitkan itu siapa? Ya tentunya para pemimpin dan insan-insan di dalam organisasi tersebut. Kami ingin melihat itu. Pemerintah juga ingin melihat itu. Siapa yang struggle, siapa yang bisa tumbuh, siapa yang bisa recover. Jadi kalau mungkin ada mahasiswa gitu ya ditanya IP kamu berapa? 4. Tumbuh ya, tumbuh. Alhamdulillah semester kemarin IPK saya 3,98. Naik jadi 4 gitu ya. Lebih keren mana? Kalau IPK saya sebelumnya 1,05 gitu ya. Kemudian alhamdulillah semester sekarang IPK-nya 3,1. Mungkin kita akan melihat yang kedua ya, yang lebih struggle. Sekarang dari 3,98 menjadi 4 itu ya udah pastilah gitu ya. Baik, itu mungkin beberapa insight yang Bapak Ibu dan teman-teman boleh serap juga dalam rangka bagaimana nanti kita menjawab apa yang dimintakan oleh panitia dalam kaitannya dengan kepesertaan perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam Anugerah BUMN 2023. Boleh next? Disclaimer-nya gak usah dibaca, next. Tadi disebutkan oleh Pak Toto ada 7 kategori penilaian di Anugerah BUMN 2023 ini. Salah satunya ada strategi pemulihan. Pak, gimana ceritanya supaya kami bisa dilihat memiliki strategi pemulihan yang cukup, yang proper gitu ya. Ya tolong perlihatkan bahwa emang kita ada pertumbuhan atau kita punya kebangkitan. Berarti apakah sebelumnya kita harus jatuh terpuruk dulu atau apa? Saya pikir tidak. Tapi tolong diperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 19, kemudian 2020, 2021, syukur-syukur 2022 juga ada figurnya gitu ya. Perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman memang mengalami recover seperti itu. Kemudian kategori yang lain, kategori-kategori yang tentunya sudah menjadi kategori umum di setiap gelaran Anugerah BUMN, ada yang namanya transformasi digital. Kami ingin melihat dan akan memberikan penilaian juga apa yang telah dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan transformasi digital. Alhamdulillah Pak, perusahaan kami sudah melakukan transformasi digital. Kemarin absennya pakai tulisan tangan Pak, sekarang pakai Excel. Anggaplah itu transformasi digital. Ya kalau bisa sih tolong diceritakan yang lebih wow gitu. Tanpa bermaksud ya cuma cerita aja ya. Tolong sampaikan sesuatu yang menjadi fakta. Transformasi organisasi juga seperti itu. Kaitannya mungkin di luar hal-hal yang digital. Apakah kita melakukan reorganisasi, restrukturisasi, perubahan bisnis, perubahan pola bisnis, modal bisnis, dan yang lain sebagainya. Kemudian tidak lupa juga, kenapa masih ada yang namanya kategori pengembangan talenta unggul. Karena ya suka nggak suka, mau nggak mau, bertumbuhnya suatu organisasi, berkembangnya suatu organisasi, tentunya doesn't make sense kalau tidak didukung oleh yang namanya pengembangan talenta. Gak mungkin pengembangan talentanya bagus tapi gak mungkin pengembangan talentanya ala kadarnya tapi berharap organisasinya dan bisnisnya bisa berkinerja lebih cemerlang. Semuanya pasti belakangnya ada people. Inovasi bisnis juga seperti itu.
kita ingin melihat perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian telah melakukan inovasi apa. Dan inovasinya valuable, bermanfaat atau enggak. Atau jangan-jangan malah tidak memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi stakeholder terkait. Tata kelola perusahaan suatu kategori yang jujur tidak ingin kami hilangkan, paling tidak saya nggak ingin menghilangkan itu. Kenapa? Ini salah satu landasan filosofis yang saya pikir masih cukup krusial di berbagai perusahaan, masih diatur di BUMN sendiri, di lingkungan BUMN sendiri gitu ya. Insya Allah mungkin akan ada peraturan menteri baru. Kemarin kami sempat membantu juga proses penyusunan draft naskah akademisnya gitu ya. Yang kaitannya dengan bagaimana sih kalau perusahaan kita ini seharusnya dikelola dengan tata kelola yang seperti apa. Kalau sekarang kita mungkin kenalnya good corporate governance, skornya berapa gitu ya. Silahkan tampilkan itu, tapi tentunya sesuatu yang menjadi fakta, bukan ya asal cerita lip service, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, di tahun 2023 ini kami tampilkan program pengembangan UMKM. Kami sangat meyakini, saya pribadi sangat meyakini Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini kebanyakan dari fungsi-fungsinya corporate communication ya. Atau corporate secretary atau ada ya unit-unit yang mungkin dekat dengan salah satu kegiatan dalam tanda kutip kegiatan utamanya BUMN berdasarkan Permen 5 tahun 2021 yaitu TJSL. TJSL ya. Saya kebiasaan pakai spelling bahasa Inggris soalnya. Jadi nyebutnya TJSL. Kita juga ingin mengangkat hal itu, mengangkat bagaimana perusahaan Bapak Ibu sekalian berkontribusi kepada lingkungan, utamanya kepada UMKM di sekitar. Silakan cari, tentunya ada fakta-fakta yang menarik. Oh, perusahaan kami alhamdulillah lebih banyak bermitra dengan UMKM dalam rangka penyediaan catering. Paling tidak kayak begitu deh gitu ya. Tapi tentunya hal-hal yang lebih bisa ditampilkan. Silakan tampilkan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya. Dan tentunya sesuatu yang memang nyata-nyata terjadi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu 7 kategori penilaian. Kemudian kalau kita masuk satu persatu, boleh next. Pertama, strategi pemulihan. Ini akan fokus pada strategi bisnis yang diterapkan untuk pemulihan dan pertumbuhan bisnis pasca pandemi COVID-19. Kemudian nanti akan ada pertanyaan di dalam kuesioner yang setelah kita menyelesaikan acara ini, kemudian dilanjutkan dengan makan siang mungkin gitu ya. Kecuali bagi yang saum atau puasa. Akan ada pertanyaan yang nanti akan dibagikan. Salah satunya, jelaskan strategi, program kerja, dan kebijakan yang telah disusun dan diimplementasikan oleh perusahaan dalam rangka pemulihan dan pertumbuhan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang pasca pandemi COVID-19. Pertanyaan tersebut mengungkapkan yang ingin diketahui atau ingin digali oleh juri dan panel ahli Anugerah BUMN adalah bagaimana perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memiliki suatu strategi jangka pendek dalam rangka survival. Keluar dari kesulitan pandemi COVID-19. Dan tentunya ya pertanyaan bukan sekedar dijawab, tapi juga ada argumen-argumen yang mendukung berupa dokumen-dokumen. Kami menyebutkan dokumen-dokumennya dapat berupa yang utama mungkin insya Allah Bapak Ibu dan teman-teman udah punya laporan keuangan audited 2019, 20, dan 21, bener ya? Kalau ada yang belum punya insya Allah nggak hadir di sini, gitu kali ya. Laporan keuangan audited 2019, 20, 21. Pak, boleh nggak Pak nggak 3 tahun? Berapa? 5 tahun? Boleh. Gitu ya. Tapi kalau cuma 2021 aja, kita nggak bisa ngelihat pembandingnya. 2019 aja, kita nggak bisa ngelihat pembandingnya juga. So, tolong lengkapi, biar bisa kami nilai. Kemudian juga dokumen rencana strategik perusahaan. Saya meyakini di semua BUMN dan keluarganya punya yang namanya RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau Rencana Strategis. Silakan diberikan juga dokumen tersebut. Dan nanti mungkin banyak ya kita butuh dokumen ini dulu untuk lihat, kita butuh dokumen ini loh untuk lihat gitu ya. Feel free juga kalau Bapak Ibu mungkin punya engagement dengan panitia dalam bentuk non-disclosure agreement, kami siap menjaga itu semua.
Oke. Kemudian laporan tahunan 2021, laporan manajemen atau dokumen-dokumen lain yang memuat substansi pemulihan atau pertumbuhan perusahaan. Dokumen direksi kami untuk paparan ke Pak Erick Thohir boleh nggak Pak? Silahkan kalau emang ada dan nggak konfidensial. Oke, kira-kira begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, nanti di akhir setelah kita selesaikan semuanya, kita punya sesi Q&A ya Senpai. Nanti kita ada sesi Q&A juga kan gitu ya. Q&A itu tanya jawab. Baik, kemudian yang kedua, boleh next. Transformasi digital. Nah, kategori ini fokus pada rencana, program kerja, kebijakan, dan sistem yang telah disusun serta hasil yang diperoleh dalam menjalankan transformasi digital untuk menjawab tantangan dan peluang dari perkembangan ekonomi digital. Visionernya nanti akan menanyakan pertanyaannya simple, nggak simple juga kayaknya ya gitu. Jelaskan rencana, program kerja, kebijakan dan sistem yang telah diimplementasikan serta hasil yang diperoleh dalam menjalankan transformasi digital. Oke. Mungkin ya yang gampang sebut gitu ya. Alhamdulillah kami telah melakukan transformasi digital. Salah satu buktinya kami tidak pernah lagi menerima pembayaran cash. Tapi semuanya lewat KRIS. Ada orang bank nggak di sini? Saya selalu salah disebut QRIS. Yang benar katanya KRIS. Oke. Silakan tampilkan itu. Tidak hanya untuk masalah pembayaran, tapi masalah-masalah lain atau hal-hal lain yang memang ada substansi transformasi digital. Alhamdulillah kami telah melay-off ribuan karyawan dan menggantikannya dengan robot. Itu transformasi digital loh gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menyampaikan itu ya itu bahan yang seru gitu ya. Kita mungkin nanti ngangkatnya nggak di anugerah BUMN gitu ya. Ngangkatnya di kementerian. Kemudian dokumen pendukungnya apa yang bisa mendukung jawaban Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Bisa berupa roadmap transformasi digital kalau ada gitu ya. Oke, kalau saya mungkin simpelnya begini nih gitu ya. Ngaku-ngaku transformasi digital tapi nggak punya roadmapnya, bohong, itu aja. Laporan tahunan 2021, kalau udah ada, 2021 kayaknya udah ada gitu ya, 2022 yang kelihatannya belum ada. Rencana strategis atau cetak biru teknologi informasi atau di beberapa kesempatan mungkin ada yang nyebutnya ITMP, Information Technology Master Plan atau Information Technology Strategic Plan dan yang lain sebagainya. Atau dokumen lain yang memuat substansi itu. Oke. Itu ya untuk transformasi digital. Nextnya, inovasi bisnis. Oke. Ini fokus pada inovasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan demi menciptakan keunggulan kompetitif di dalam industri. Oke. Visionernya akan menanyakan, jelaskan inovasi yang telah dilakukan perusahaan dalam rangka memperluas jangkauan pasar atau menambah segmen pasar atau diversifikasi bisnis, peningkatan kinerja bisnis dan organisasi serta bersaing di tingkat global atau apapun itu. Mungkin kalau di beberapa badan usaha milik negara yang di mana saya pernah berinteraksi di dalamnya, inovasi bisnisnya ya dalam rangka itu semua, salah satu salah duanya banyak di pemanfaatan apa? Pemanfaatan aset strategis. Alhamdulillah perusahaan kami masih punya tabungan lahan Pak, jadi kami bukalah perusahaan properti, contoh. Itu inovasi loh. Kemudian apa dokumen yang bisa mendukung hal tersebut? Apa dokumen-dokumen yang dimintakan untuk mendukung jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan kuesioner di kategori inovasi bisnis? Tolong lampirkan paling tidak laporan tahunan 2021 atau rencana strategis yang lainnya, atau mungkin rencana strategis atau cetak biru teknologi informasi atau dokumen lain yang mungkin bersubstansi penjelasan akan hal ini. Gitu Bapak Ibu ya. So boleh next. Transformasi organisasi juga seperti itu. Oke, di beberapa kesempatan kalau saya memperhatikan salah satu bentuk transformasi organisasi yang benar-benar kelihatan dan kebetulan terekspos adalah apa? Ya restrukturisasi organisasi. Ada yang namanya sekarang mungkin kalau di badan usaha milik negara senang disebut sebagai holdingisasi. Atau ya melengkapi holdingisasi ada subholdingisasi dan pada akhirnya membuat banyak perusahaan harus merestrukturisasi organisasinya dan juga
melakukan rekayasa ulang proses bisnisnya dan yang lain sebagainya, tolong sampaikan itu. Oke. Dan ya tolong juga perlihatkan dengan adanya transformasi organisasi itu ada peningkatan kinerja secara signifikan. Oke. Tapi kalau restrukturisasi atau holdingisasi dan subholdingisasi itu membuat perusahaan kami justru berkinerjanya anjlok gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tampilin aja. Tapi ada disclaimer tentunya. Baik, next. Pengembangan talenta dan SDM unggul. Ini kategori berikutnya di mana akan ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Pertama, jelaskan kebijakan, strategi, dan sistem yang telah ditetapkan serta diimplementasikan oleh perusahaan dalam upaya mengembangkan talentanya serta hasil yang diperoleh. Mungkin ya jawabannya ada di, saya nggak tahu pasti, di beberapa kesempatan banyak BUMN yang memiliki Human Capital Development Plan atau strategi pengembangan talent atau apapun. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, jelaskan strategi, sistem, dan program yang diimplementasikan untuk menginternalisasi nilai-nilai dan budaya akhlak. Ada yang bisa ngasih tahu saya nggak akhlak? Kepanjangan pendekan dari apa? Kalau salah satu dipanggil mungkin ke depan gitu ya, A-nya ini awal segala macam gitu ya, kami langsung bisa menilai ini perusahaannya nggak menginternalisasi ya. Oke. Jadi nanti ini out of topic dikit, ini mungkin boleh jadi contekan juga ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Nanti kalau pada sesi presentasi, tolong sampaikan ke direksinya atau ke siapapun yang akan presentasi, Bapak jangan lupa apalin dulu visi misi perusahaan dan apa itu akhlak Pak. Kalau saya jadi juri, saya suka iseng nanya gitu soalnya. Oke, jelaskan strategi, sistem, dan program yang diimplementasikan untuk menginternalisasi nilai-nilai dan budaya akhlak agar menjadi landasan kebijakan serta pedoman untuk berkarya bagi seluruh insan dalam organisasi. Kami meyakini di semua BUMN dan anak perusahaannya ada. Tolong sampaikan. Dan dokumen pendukungnya tentunya itu tadi ya, roadmap pengembangan SDM, kemudian di beberapa kesempatan ada badan usaha milik negara atau keluarganya yang sudah melakukan survei internalisasi akhlak, bener ya? Ada yang udah pernah melakukan itu? Udah pernah? Atau belum pernah? Atau pengen? Atau baru akan gitu? Atau baru mau akan melakukan Pak, tapi nggak tahu caranya gimana? Oke, nanti kami dari Divisi Riset dan Konsultasi VPM Manajemen bisa melakukan itu. Sekalian jualan boleh kan ya? Oke, dokumen-dokumen pendukungnya ya kayaknya nggak banyak berbeda dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan pengembangan talent atau SDM. Oke, next. Tata kelola perusahaan, fokus pada struktur, proses, dan hasil. Atau kalau dalam literasi corporate governance-nya disebutkan structure, process, and outcomes dari corporate governance. Di Indonesia ditambahin good masalahnya, good corporate governance. Nanti pertanyaannya, jelaskan kebijakan, pedoman, struktur, dan proses yang telah diimplementasikan perusahaan dalam mewujudkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik beserta hasilnya. Oke, nanti ada yang advance. Pak, perusahaan kami udah beyond GCG Pak. Tapi kami sudah mencoba menerapkan praktik-praktik dan prinsip-prinsip ESG. Environmental, Societal, and Governance. Gitu ya. Kalau ada silakan tampilkan, itu mungkin jadi nilai plus sendiri, paling enggak dari kacamata saya. Dokumen pendukungnya, laporan tahunan, hasil penilaian skor GCG, dokumen-dokumen lain yang memuat substansi implementasi dan hasil penerapan GCG. Ya kalau dari struktur dan proses, insya Allah di hampir semua perusahaan itu ada ya yang namanya pedoman tata kelola organisasi, board manual, atau apapun yang dipersamakan dengannya. Next, program pengembangan UMKM. Ini kategori yang fokus pada komitmen perusahaan terhadap pemberian kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dan berkontribusi pada penyerahan nilai tambah. Ini tidak jauh berbeda dengan sesuatu yang kita akrabi sekarang dengan nama TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tapi mungkin lebih fokus kepada TJSL yang kaitannya dengan pengembangan UMKM. UMKM di sekitar kita atau UMKM binaan kita atau UMKM yang mungkin menjadi bagian dari ekosistem bisnis kita atau menjadi bagian dari
big supply chain industri kita masing-masing. Oke. Apakah perusahaan kita berkontribusi bagi pengembangan itu? Kalau iya, tolong sampaikan. Baik kebijakannya, pedomannya, atau program yang telah diimplementasikan dan hasilnya seperti apa. Oke. Dokumen pendukungnya tentunya laporan tahunan, kemudian hasil penilaian TJSL. Kalau nggak salah ini pernah dinilai juga ya. Ada scoringnya juga ya kalau di dokumen. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, ada scoringnya ya. Berdasarkan peraturan Menteri BUMN nomor berapa yuk? Yang tadi nomor 5 tahun 2021. Kalau 5 tahun 2022 itu manajemen risiko. Kemudian Nggak ada ganjilan apa tak Pak? Berangkat jam berapa? Iya, tak nyelesaikan hitungan dulu Pak. ini kategori yang ketujuh gitu ya. Kemudian ketentuan teknisnya mungkin boleh saya share juga di sini next. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman dengan segala hormat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toto. Setelah acara ini berakhir, Bapak Ibu dan teman-teman dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang memang berkenan untuk meramaikan gelaran Anugerah BUMN 2023 ini dengan segala hormat diminta untuk menyampaikan jawaban, ulasan atau paparan tentang hal-hal yang tadi disampaikan. Oke. Tapi ketentuan teknisnya seperti ini. Tadi ada berapa kategori, ada berapa item pertanyaan, kira-kira ada 7 plus ya gitu ya. Tapi tolong disampaikan dalam format ya katakanlah mungkin tolong jangan PPT dulu. Gitu ya. PPT itu adalah bagian untuk kita nanti presentasi. Tapi sebelum PPT, Bapak Ibu dan teman-teman tolong sampaikan dalam bentuk apa ya, tulisan untuk menjawab itu semua gitu ya. Dengan panjang halaman maksimal 8 halaman, 8 halaman A4. Dengan spasi maksimal 1,5, jadi 1 boleh dong Pak. Ya. Fontnya 11, fontnya Calibri deh. Semua laptop punya gitu ya. Calibri 11 gitu ya. Soalnya kalau 9 mungkin jadi lebih banyak lagi ya, tapi kecil-kecil. Bagi saya nggak kelihatan. Kemudian itu tadi panjang jawaban maksimal 8 halaman. Terpisah dari dokumen-dokumen pendukung, tapi tolong dikasih tahu referensinya. Jadi nanti jawabannya mungkin singkat, padat gitu ya. Nanti di bawahnya disampaikan gitu ya. Untuk keterangan lebih lanjut, please silahkan mengacu kepada laporan tahunan tahun 2021 yang kami lampirkan juga, atau laporan keuangan audited 2019-2021 yang kami lampirkan juga dan segala hal seperti itu. Kira-kira demikian mungkin gambarannya ya. Jadi jangan sampai nanti kita minta 8 halaman, Bapak Ibu dan teman-teman ngirimnya 8 rim. Beberapa kali pernah kejadian kayak gitu. Jadi kayak tebel banget gitu ya, bacanya juga udah males. Kemudian tolong nanti dilengkapi juga dengan surat keterangan. Surat keterangan bahwa ini adalah berbagai jawaban yang memang benar apa adanya sesuai dengan fakta dan ditandatangani oleh direksi atau paling tidak sekretaris perusahaan. Contoh formatnya nanti disediakan oleh panitia. Kira-kira demikian. Oke. Kemudian karena kami meyakini Bapak Ibu dan teman-teman udah masuk ke dalam suatu kehidupan digital gitu ya. Pak, ini semuanya hard copy? Saya jawab tidak. Boleh soft copy. Oke. Karena kalau hard copy, saya nggak tahu nanti ada yang ngirimin truk ke sini atau ke BUMN Track gitu ya, karena dokumennya kebanyakan gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Oke. Jadi jawaban terpisah dikirimkan. Silakan kalau mau dibuat jadi PDF dulu, tapi dengan ketentuan seperti ini ya. Ada 8 halaman maksimal gitu ya. Kemudian setelah itu ada dokumen lain, salah satunya adalah surat keterangan bahwa jawaban atas pertanyaan pada kuesioner ini adalah hal yang benar dan sesuai fakta ditandatangani oleh direksi atau sekretaris perusahaan. Kemudian ada dokumen-dokumen pendukung yang lainnya yang terserah berapa banyaknya. Sesuai dengan apa yang tadi ditampilkan di masing-masing kategori. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Dan ya memang mudah-mudahan jelas gitu ya. Satu pesan dari kami mungkin Bapak Ibu dan teman-teman, ini penilaian. Tapi penilaiannya tidak ada penilaian ada yang benar atau ada yang salah.
semuanya benar gitu ya, semuanya baik dan semuanya mungkin terbaik juga gitu ya. Tapi di sini mungkin yang bisa saya sampaikan, mari kita ramaikan gelaran Anugerah BUMN 2023 ini dengan semangat berkontribusi bagi bangsa, semangat akselerasi transformasi digital, semangat untuk recovery, dan tentunya tidak lupa semangat menampilkan bahwa kami ada di perusahaan dengan tata kelola yang bukan hanya terbaik tapi memang yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya nanti tolong disampaikan segala hal yang kami tetapkan sebagai persyaratan tersebut juga sesuai, tepat waktu, tepat secara kualitas, dan tentunya proper dan sesuai dengan fakta. Sekian dari saya, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kedatangannya di PPM Manajemen, dan yang terakhir mungkin boleh saya sampaikan, selamat datang di gelaran Anugerah BUMN 2023. Saya Alpiza, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sudah cukup jelas pastinya penjelasan dari Pak Bisa. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, silahkan mungkin masih ada yang harus dijelaskan. Pak Giri sudah menunjuk Pak dari KBI, silahkan Pak. Nanti yang lain buka, bisa langsung ya, juga nanti kita akan buka bagi yang online ya Pak, memberikan pertanyaan. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Giri, Corporate Communication Clearing Berjangka Indonesia. Mohon izin Bapak Dewan Juri, baik dari PPM maupun BUMN Track, kalau sekilas kami ikuti paparan terkait kuesioner penilaian, ini yang akan dinilai adalah yang sudah berjalan, bukan yang kami rencanakan ke depan. Nah, di sini ada satu problem di kami, Pak. Ini menyangkut tentang status. Ibaratnya kalau tahun lalu ada satu gadis yang masih quote-unquote perawan, tapi di tengah tahun menikah, sekarang tidak bisa disebut gadis lagi. Ini yang yang ada di kami, Pak. Nah, kalau pesertanya di Anugerah BUMN adalah dengan kategori BUMN dan anak perusahaan BUMN, kami tahun lalu terbagi dua, Pak. Dari awal sampai tengah tahun kami 100% BUMN, saham kami 100% milik negara, tapi di pertengahan tahun kami masuk satu holding, holding dan reksa, di mana sebagian besar saham itu dialihkan ke PT dan Reksa Persero, dan saham negara hanya ada 1% melalui saham Tiwarna. Nah, terkait anugerah ini nanti kami akan ikut di kategori mana? Kategori gadis atau sudah menikah? BUMN atau perusahaan BUMN? Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Giri, luar biasa gitu ya. Paling tidak luar biasa analoginya gitu ya. Saya langsung mikir-mikir, tadinya saya mau nanya Pak Giri masih gadis Pak, salah pertanyaannya kalau begitu. Pak, itu hal yang mungkin umum terjadi sekarang gitu ya. Saya BUMN atau bukan sih gitu ya. Kenapa? Ya saham saya dimiliki sekarang bukan lagi oleh negara, tapi oleh induk saya yang menjadi holding gitu ya. Kita akan treat itu mungkin nanti either itu BUMN atau anak perusahaan BUMN pun nggak masalah Pak. Nanti ada wisdom tersendiri deh dari Dewan Juri dan atas rekomendasi beberapa ahli tentunya gitu ya. Intinya mungkin Pak tetap Pak, Clearing Berjangka Indonesia harus tetap ikut meramaikan gelaran ini. Kira-kira demikian Pak ya gitu ya. Apalagi kalau mungkin Pak, kami sekarang sahamnya udah nggak lagi dimiliki oleh negara Pak gitu, tapi udah publik, gampang Pak gitu ya, ikut aja, bisa diikut sertakan juga kok gitu ya, untuk perusahaan TBK. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bisa dijawab ya Pak Giri ya gitu. Jadi udah nggak penting deh Pak gadis atau, saya bilang gadis atau gitu, Bu Dita nyebutnya janda Bu. Udah nggak penting ya Pak gadis atau udah menikah gitu. Yang penting tetap ikut meramaikan, dan kami sangat paham gitu ya. Sebagai bagian dari Dana Reksa Incorporated gitu ya. Ya Bapak dan perusahaan Bapak tentunya masih berhak dan eligible ada di gelaran ini. Kira-kira demikian Pak Giri? Jadi bisa besok ya Pak kami terima? Oh enggak. Nyesel nanya nanti Bapak. Cukup Pak Giri. Terima kasih Pak Tisa. Ada lagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Rajab Harap dari Jasa Tirta II. Rum Jasa Tirta II Jatiluhur, Pak. Sedikit pertanyaan saya tadi, kalau saya coba simakkan ada 7 kategori ya Pak. 7 kategori dengan tema akselerasi transformasi digital, inovasi dan recovery bisnis BUMN. Nah, pertanyaannya apakah tadi kita masuk ke dalam satu pilihan kategori atau bisa lebih dari beberapa pilihan kategori. Nah, apabila tadi lebih dari beberapa pilihan kategori, apakah cukup dengan menjawab satu kuesioner atau berikut juga dengan lampiran dokumennya? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, pada dasarnya gelaran ini adalah untuk semua kategori dan semua perusahaan itu diharapkan meramaikan semua kategori. Penilaiannya nanti ya kita lihat gitu ya. Kategori A, perusahaan ini nggak menjawab gitu ya. Nanti kita skip Pak gitu ya. Jadi artinya mungkin ada di kategori tertentu aja perusahaan itu bisa kita nilai. Intinya begitu. Tapi kami sangat mengharapkan semuanya bisa dijawab Pak dan semuanya bisa ikut dinilai. Kira-kira demikian gitu ya. Di berbagai kesempatan di tahun-tahun sebelumnya sih ada ya perusahaan-perusahaan BUMN cukup juga gitu ya. Mereka pernah bilang gitu ya pada saat paparan gitu ya. Kategori yang bapak-bapak sampaikan tuh Pak yang ini gitu. Jujur Pak kita tahu kita pasti udah nggak oke deh gitu ya. Makanya kami memfokuskan pada satu kategori di mana insya Allah kami yang unggul. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi kami tidak berharap Bapak Ibu dan teman-teman seperti itu juga ya gitu ya. Silakan isi semuanya gitu ya. Silakan ikuti semuanya dan kita akan menilai semuanya. Kecuali kalau emang nggak ada gitu ya. Ya kami nggak pernah bergaul sama UMKM. Jadi apa yang mau kami ceritain dan kami nggak punya rekam jejak mengembangkan bisnis UMKM dan yang lain sebagainya. Ya mungkin nanti penilaiannya kita skipkan itu Pak gitu ya. Dan biasanya kalau ada yang terskip seperti itu gitu ya. Ya kans atau peluang untuk mungkin nanti akan menjadi perusahaan yang terbaik tentunya lebih minim Pak ya. Kira-kira demikian gitu ya. Pada umumnya yang bisa tampil sebagai BUMN terbaik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu insya Allah yang semuanya mereka ngisi gitu ya. Dan kita bisa menilai semuanya gitu ya. Satu miss itu biasanya kita drop. Demikian kira-kira jawabannya Pak gitu ya. Dari mana Pak? Bapak dari Jasa Tirta II ya. Jasa Tirta II gitu. Dari jam berapa Pak dari Jatiluhur? Dari Jatiluhur jam berapa Pak? Habis subuh? Enggak kan? Gitu. Baik Pak, cukup jelas ya Pak penjelasannya. Jadi sebanyak-banyaknya menjawab di kategori Pak agar peluang menangnya juga lebih banyak ya Pak. Betul. Terbaik. Baik silakan ada lagi Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau yang dari online saya ngelihatnya gimana? Baik, terima kasih. Saya Al Kausar dari Area Wisata Hotel. Terkait yang kategori inovasi bisnis, pertanyaannya kan itu lampau ya. Boleh nggak kalau kita ajukan itu yang akan atau yang sedang kita lakukan tahun ini? Boleh ya? Boleh. Kenapa tidak? Baik, terima kasih. Emang Area Wisata lagi bikin apa Mas? Masih rahasia. Nanti kalau ngejawab, ada sih Pak tapi masih rahasia. Ya males juga orang nilainya Pak gitu. Ayo, harus dijawab loh nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan singkat, jawaban singkat ya Pak. Iya. Baik silakan ada lagi Pak. Oke. Terima kasih, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Irma dari Indonesia Power. Jadi di perusahaan kami baru saja terjadi transformasi organisasi Pak. Sebelumnya kami adalah anak perusahaan dari PT PLN. Lalu sekitar bulan September dan sekitar bulan Januari bulan ini telah dilakukan legal entity terkait subholding ini Pak. Jadi sekarang kami bernama PLN Indonesia Power. Tadi kan berdasarkan paparan Bapak untuk transformasi organisasi itu diminta pengukuran kinerja setelah dilakukannya transformasi organisasi. Nah untuk kami sendiri kan transformasi itu sedang berjalan Pak.
untuk pengukuran kinerjanya kira-kira seperti apa Pak? Apakah masih bisa menggunakan kinerja tahun sebelumnya? Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Ibu dari PLN Indonesia Power Pak. dari Corporate Communication-nya. Iya. Pak Agung kok nggak ikut? Pak Agung sedang di kantor Pak. Hah, Pak Agung kenapa? Sedang di kantor. Oh sedang, Iya. saya kedengarannya sedang nikah atau apa gitu. Oh iya. Sedang di kantor. Gitu. Iya. Terima kasih Nggak Pak. tanggung jawab kok nggak ngikut sini sih Pak Agung gitu. Oke, konteksnya grup PLN itu baru terjadi 1 Oktober 2022. Gitu ya, legal estate-nya 1 Januari 2023 gitu ya. Kalau ditanya Pak, di tahun yang lampau itu terjadi sesuatu hal atau apapun kinerjanya sebelum adanya holding nafsu holdingisasi ini. Saya jawab nggak apa-apa, silakan sampaikan itu. Oke. Karena nanti ya kita mau nunggu semuanya beres dan memperlihatkan transformasi organisasi itu berkinerja atau gimana, mungkin ya nunggunya itu mungkin untuk bahan anugerah BUMN 2024 kali Bu ya gitu ya. Oke, kira-kira demikian. Yang sekarang disampaikan silakan yang udah lampau aja. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti sampaikan ke Pak Agung ya Pak, boleh? Oh, ke Pak Edwin. Oh ya, enggak, udah cukup Agung aja. Ntar beneran diaduin ke Pak Edwin lagi. Oke, baik jelas ya Pak ya. Baik, ada lagi yang lain pertanyaan yang lain mungkin? Apakah sudah mewakili atau kita mau coba buka yang online? Ibu Retno Utami dari TPS itu, correct me if I'm wrong, Terminal Peti Kemas Surabaya bukan ya? Betul Pak. Terminal Peti Kemas Surabaya. Total 8 halaman, jawaban untuk semua kategori, jawabannya iya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Ada yang nanya terima kasih Bapak Ibu, bukan pertanyaan itu. Baru satu mungkin. Tadi yang dipaparkan oleh Pak Pisa akan kita share ke semua calon peserta. Jadi di situ bisa dibaca ulang ya mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dijawab. Diulang lagi Pak. Jadi jawabannya secara Word gitu ya Pak ya. Bukan secara PPT PowerPoint. atau presentasi ya. Meskipun tetap ya disiapkan PowerPoint-nya buat nanti presentasi gitu. Jawaban itu untuk dasar presentasi itu ya Pak ya. Budita ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh enggak. Ya, mungkin Pak Pitsa ini ada yang perlu ditambahkan gitu ya, karena kan ini... Ibu bukan nanya, kalau gitu ini nambahin ini. Betul, nambahin. Jadi sebetulnya yang diperlukan juga adalah bagaimana laporan manajemen 2022 Pak. Kalau audited mungkin belum selesai kebanyakannya, mungkin di awal tahun ini. Tapi dari panitia itu butuh bagaimana kinerja 2022. Karena kan kita ingin lihat dinamikanya 19, 2020, 2021, apalagi 2022 Pak, apalagi untuk recovery ya Pak. Itu mungkin yang nanti tolong ditambahkan juga di dokumen supaya nggak terlewat Pak. Terima kasih, akan lebih baik tentunya. Ya, Bu, ya. okay, Baik kasih. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Adita Yani, akan lebih baik juga kalau ternyata sudah ada laporan manajemen 2022 gitu ya. Saya nggak yakin juga sih kalau sekarang udah ada gitu ya, tapi nanti kalau bulan Februari udah ada dong gitu ya. Ya bulan Februari udah ada dong gitu, kalau sekarang kan masih minggu kedua Januari lagi. Mungkin Jadi masih lebih- cuti yang mau bikin. Jadi lebih lengkap lagi ya. Akan lebih baik gitu ya. Laporan dokumen-dokumen pendukung itu semakin banyak semakin baik gitu ya. Tapi kalau jawaban ya cukup 8 halaman. Oke. Nanti kalau lebih dari 8 gimana Pak? Seandainya Kenapa? ada nih peserta yang ngumpulin lebih dari 8. Apa halaman ke-9 gak dibaca gitu Pak? Ya saya kebetulan kadang-kadang biasa juga ya ngebimbing skripsi atau tesis, nggak enak juga ya kalau mau ngembaliin gitu ya. Tapi gimana caranya Pak Bu, ya tolong dong 8 halaman gitu ya. Jadi ini salah satu latihan juga untuk kita gimana menyampaikan sesuatu itu secara lugas, padat gitu ya. Nggak terlalu banyak bunga-bunganya gitu ya. Dan juga mungkin nanti pemilihan kata sama pemilihan fontnya udah pasti ya Calibri gitu ya. Terus gimana caranya bisa 8 halaman, tadi kan disampaikan maksimal 1,5 spasinya. Berarti 1 boleh dong, kenapa tidak? Gitu ya. Bisa lebih padat lagi. Nanti kalau mau panjang-panjang, nah pas sesi penjurian ya Pak, di depan dewan juri lah itu.
silakan memberikan jawaban yang lebih rinci nanti di sana. Nanti kita minta bantuan Kak Evi ini redaktur pelaksana majalah BUMN Track gitu ya. Kadang-kadang bukan minta ya gitu ya, ke saya gitu ya. Untuk mengedit jawaban Pak. Kadang-kadang ke saya gitu, Pak bisa nggak Pak bikinin tulisan gitu ya. Untuk tayang besok Pak deadline-nya gitu ya. Ini sindiran ya, 900 Pak. kata, 900 kata, kepleset saya jadi 1200 gitu ya. Akhirnya nanti saya bilang gitu, maaf nggak bisa, kenapa? Saya bikin 1200. Padahal nggak bikin sih gitu ya, untuk jawaban nggak bisa aja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sorry. Yang ditanyakan mumpung ada para pakar dan ahli di sini. Nanti kalau udah masuk timeline penjurian udah nggak bisa ditanya lagi. Gantian mereka yang nanya Bapak. Sudah cukup jelas. Bisa mungkin ada lagi mau Oke, ada tips dan trik nih, ada tips dan trik gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kami sih meyakini semakin cepat dan semakin lengkap, paling tidak opportunity atau peluang bagi perusahaan Bapak Ibu dan teman-teman untuk menampilkan karya terbaiknya juga semakin tinggi. Untuk jadi, ya saya mungkin boleh menyampaikan juga di sini, tolong jangan cari menang gitu ya. Itu bukan sesuatu yang ultimate goals kita ya. Salah satu goals kita yang besar adalah ya pertama silaturahmi, kedua unjuk kinerja, bukan hanya jadi pemenang atau best CEO atau apapun gitu ya, tapi juga untuk improvement ke depannya gitu ya. Kemudian hal yang mungkin boleh saya share juga gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tadi tolong disampaikan, tadi udah disebutin ya secara jelas, padat, singkat, dan tidak mengada-ngada gitu ya. Di sini kita juga belajar yang namanya compliance or governance itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang lainnya nih, nanti pada saat presentasi, pada umumnya sih yang menyampaikan dengan lengkap gitu ya, sambil kami melakukan penilaian secara kuantitatif atas apa yang disampaikan gitu ya. Insya Allah sih akan dipanggil atau diundang untuk menyampaikan presentasi. Oke. Di presentasi pada saat penilaian, sekarang online ya Chief? Online, offline? Online, sekarang online ya gitu ya. Paling tidak nanti ini tentunya Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di fungsi-fungsi corporate secretary atau corporate communication, biasanya yang apa sih, ada yang punya peran sebagai PPB ya gitu ya. PPB itu apa sih Pak gitu ya? Pembuat presentasi Bapak gitu. Tolong nanti mempresentasikan sesuatunya juga straight to the point. Meskipun tetap di awalnya ada pendahuluan perusahaan kami apa dan yang lain sebagainya gitu ya. Jangan pendahuluan dan profil perusahaan yang dibanyakin. Nanti ceritain semua line bisnisnya segala macam, keunggulannya segala macam dan lain sebagainya. Kebetulan ini bukan presentasi komersial gitu ya, tapi presentasi unjuk kinerja. Itu satu hal yang mungkin boleh saya share juga gitu ya. Itu ya Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, nggak ada lagi Kak Evi. Ada lagi Pak. Terima kasih Bapak. Mohon izin, saya Peggy dari Perum Perhutani. Pertanyaan saya hanya satu Pak. Tadi untuk poin yang untuk presentasi itu diwajibkan CEO atau direktur utama, itu bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Perhutani gitu ya. Pada saat presentasi nanti, seandainya Bapak Ibu dan teman-teman perusahaannya memang eligible untuk bisa mempresentasikannya gitu ya. Kami sangat menyarankan sedapat mungkin board. Bukan CEO ya gitu ya, direksi atau mungkin direktur utama gitu ya. CEO itu sebenarnya nggak ada di Indonesia. Oke, kalau Perum mungkin terserah sih Bu ya, mau ada direktur utama mau CEO gitu. Tapi kalau legal state perusahaan Bapak Ibu bentuknya PT itu sebenarnya namanya direktur utama ya atau presiden director, bukan CEO. Tapi kalau kita tetap ngadain, Pak kenapa masih milih best CEO? Ya untuk meningkatkan semangat juga sih, itu aja. Sebagai vitamin atau penyemangat kita berkarya ke depannya. Anyway, sedapat mungkin itu. Direksi atau kalau direktur utamanya berkenan untuk hadir menyampaikan akan lebih baik juga gitu. Gitu ya Bu ya. Direksinya ada semua kan Bu? Enggak di tengah hutan kan ya gitu ya. Ada di kantor semua gitu. Kan Perhutani soalnya namanya gitu. Cukup ya Bu? Baik.
Pak bisa mungkin bisa sekali lagi dijelaskan Pak untuk tadi kan untuk word-nya itu maksimal 8 ya Pak ya? Betul. Untuk sebuah kategori. Nah untuk slide presentasi tadi berapa Pak? Oke, kalau slide presentasi sih nanti saya pikir ya maksimal ya. Maksimal banget nih gitu ya. Pokoknya jangan di atas 12. Oke. 12 Maksimal itu 12 12. itu termasuk di dalamnya cover depan dan terima kasih yang paling belakang gitu. Artinya isinya 10 ya Pak? Jadi isinya 10 gitu ya. Nah, ini PR untuk PPB tadi membuat presentasi Bapak. Pak Pisa mungkin saya ada nanya satu Pak. Ini pengalaman yang sudah-sudah. Ibu dari perusahaan mana? Kenapa nanya-nanya? Pak, izin Pak. Oke, Banyak silakan. yang nanya ke kita Pak pas penjurian CEO. Ini apa aja yang harus diisi gitu. Bedakah dengan presentasi korporasi, harus bikin presentasi ulang atau apa aja yang harus ditonjolkan di presentasi CEO seperti itu Pak? Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, CEO untuk presentasi CEO atau penilaian nanti untuk best CEO gitu ya. Mungkin boleh saya sampaikan di sini gitu ya. Bukan bermaksud untuk mendemotivasikan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari berbagai perusahaan. Tentunya yang pertama, siapa yang akan kami panggil atau kami undang untuk presentasi calon best CEO itu ada di domainnya juri. Maksudnya ya nanti kasih tahu juga nih ke bapak-bapak, ibu-ibu di rootnya atau prestirnya gitu ya. Bu, kita belum tentu Bu gitu ya. Atau bapak ibu mau bahasa anak muda sekarang nggak usah GR dulu bakal dipanggil gitu ya. Tapi tetap boleh punya semangat. Mudah-mudahan bisa dipanggil gitu ya. Yang bisa dipanggil itu siapa gitu ya. Tentunya yang menyampaikan ini clue lagi nih gitu ya. Mau dipanggil salah satunya pada presentasi untuk perusahaan ya CEO-nya yang datang. Kalau enggak ya apa yang mau kita lihat gitu ya. Masa ujuk-ujuk ada di penilaian best CEO. Kira-kira demikian. Oke. Kemudian yang kedua ya tentunya apa yang disampaikan pada presentasi tentang perusahaan itu ya sesuatu yang lugas dan make sense atau apapun gitu ya. Berdasarkan penilaian para panel ahli dan dewan juri. Oke, itu untuk perusahaan. Untuk best CEO pada saat penilaian best CEO kita nggak ngeliat perusahaannya. Kita lihat figur apa ya? Orang. Oke. Dan oleh karenanya nggak salah ternyata nanti misalnya, oh saya dipanggil untuk ikut di seleksi dalam bentuk presentasi calon penerima anugerah atau calon penerima Best CEO Award anugerah BUMN gitu ya. Yang ditampilkan adalah ya sepak terjangnya beliau menjadi pemimpin baik di perusahaan sekarang, syukur-syukur kalau dia bisa trace back ke belakang. Oke. Sebagai contoh, boleh ngasih contoh? Boleh ngasih contoh? Ada yang dari Airnav nggak di sini? Ya, Airnav itu LPP apa sih? Pokoknya navigasi udara gitu ya. Airnav, bahasa Inggrisnya kan Airnav gitu ya. Hadir, oke, Pak Safiandri gitu ya. Oke, ini ceritanya mohon maaf gitu dengan segala hormat gitu ya. Pada saat presentasi untuk Best CEO dari Airnav itu yang hadir Bu Polana. Oke. Bu Polana boleh cerita karena pada saat itu beliau di Airnav itu relatif baru beberapa bulan gitu ya. Tapi mungkin punya track record yang lain lagi nih di perusahaan-perusahaan sebelumnya, entah di badan apalah Kementerian Perhubungan dan yang lain sebagainya. Silakan seperti itu kalau Best CEO. Yang ditampilkan nanti apa? Dan tentunya nanti pada saat sebelum diminta untuk maju presentasi ya sambil nanti teman-teman panitia menyampaikan undangan, pada saat undangan itu juga dikasih tahu tolong nanti sampaikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N. Kami nggak bisa menyampaikannya sekarang kalau itu. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi masih dirahasiakan sedikit. Tapi nanti kalau ada yang pertanyaan gimana Pak caranya supaya dipanggil gitu ya. Yang pertama yang paling gampang ya tolong datang di presentasi penilaian perusahaan gitu ya. Gunakan pakaian yang paling rapi deh, yang belum pernah ada di dunia atau apa gitu ya. Tampilkan presentasi dengan yang kayak gimana deh gitu ya. Yang memukau, yang tapi make sense gitu ya. Terus apakah perlu kursus presentasi dulu segala macam gitu ya. Ya nggak usah lah gitu ya. Enak juga saya nanti kalau bilang, PP Manajemen juga pernah loh mengadakan pelatihan presentasi seperti itu. Gitu. Enggak ding gitu ya. Untuk next Pak. Ada lagi ada Bapak lagi, Ibu? Pak, yang tanya ada lagi, silakan. Ibu mau nanya apa?
Ya, selamat siang Bapak. Mohon izin saya dengan Asti dari Aerowisata. Saya mau konfirmasi saja terkait timeline. Di sini tadi sempat kita capture, ada presentasi penilaian perusahaan di tanggal 15, 16, 17 sampai 20 Februari. Tapi di bulan Maret yang sama dan juga bulan Maret itu malah penganugerahannya tanggalnya mundur daripada penilaian CEO, presentasi penilaian CEO. Itu ternyata Typo ada ya? kesalahan, ada typo gitu. Oke, baik. Bukan typo sih, salah ketik. Sama ya gitu ya. Berarti masih di Februari ya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin Ibu Desi mau memberi. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan, nanti akan kita update. Oke, baik, Karena terima kan itu, kasih. ya, nanti kita kirimkan yang kuesionernya ya. Baik, terima kasih, itu saja. Yang terupdate nanti akan segera di sharing ke Bapak dan Ibu semua. Tadinya saya nyangka ibu mau nanya gini, itu penilaiannya secara apa sih online ya gitu. Kenapa nggak menggunakan hotel milik Aerowisata aja gitu. Kirain mau ngasih tahu begitu gitu ya. Tapi jauh-jauh, jangan deh. Nggak apa-apa justru jauh-jauh gitu ya. Di Bali kayak gitu sih. Baik, yang lain masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Bapak dan Ibu mohon jangan pulang dulu ya, karena setelah ini kita akan ditutup dengan makan siang bersama dengan jamuan yang sudah disiapkan oleh tim PPM Manajemen. Ada lagi Bapak Ibu? Saya pikir udah cukup ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Cukup jelas gitu ya. Ini di beberapa kesempatan gitu ya. Saya akhirnya setelah ngomong hal seperti ini, karena sering ngomong ini gitu ya, diketawain atau manggut-manggut nih Pak Pemret, pemimpin redaksi BUMN Track, namanya Pak Ahmad Kusaini. Saya manggilnya Chief Kusaini gitu ya. Oke. Untuk kita semua dalam rangka gelaran Anugerah BUMN, khususnya gelaran Anugerah BUMN 2023. Tadi saya menyebutkan gitu, Bapak Ibu dan teman-teman, yang namanya menang, dapat award segala macam itu bonus. Yang lebih penting adalah bagaimana kita pertama tentunya silaturahmi. Sambil unjuk kinerja, ini loh yang sudah saya lakukan dan saya butuh dapat sharing atau masukan dari yang lain dan untuk hal-hal seperti itu tentunya gitu ya. Kemudian ya yang namanya dapat award atau menang atau enggak itu ya urusan belakangan lah gitu ya. Dan biasanya untuk hal seperti ini saya selalu menyitir suatu sumpah atau oaths gitu ya. Sumpah dari atlet atau janji atlet ya, kalau di yang jadi atlet nasional tahu janji atlet. Tapi ini adalah janji atlet dari atlet-atlet berkebutuhan khusus atau disable atlet gitu ya. Oke, saya ambil dari namanya Special Olympics International. Janji atletnya adalah let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Artinya biarkan kami menang, tapi seandainya kami tidak menang, paling tidak kami telah berani untuk mencobanya. Bapak Ibu dan teman-teman, nggak usah cari menang, yang penting berani coba dan siap meramaikan gelaran Anugerah BUMN 2023 ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Pisa atas penjelasannya dan semangatnya Pak, ditutup dengan semangat yang luar biasa. Sebelum ditutup mungkin Pak Kusaini sebagai pemimpin redaksi BUMN Track ada yang mau ditambahkan Pak? Iya Pak, pastinya Pak. Iya, terima kasih Epi. Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya menyemangati, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa anugerah BUMN ini bukan anugerah abal-abal, bukan kaleng-kaleng, karena diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang betul-betul integritas dan kinerjanya sangat bagus. Kami sudah bekerja sama dengan PPM selama 12 tahun untuk menyelenggarakan anugerah BUMN itu 12 tahun berturut-turut tanpa henti sampai sekarang. Bahkan pada saat pandemi sekalipun,
Waktu itu kami berpikir bahwa ini masa pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang terkena dampak, ambruk, ambyar, tapi ternyata kita bisa menyelenggarakan dengan antusiasme yang sama. Yang mendaftar itu lebih dari 100 pada saat pandemi. Ternyata setelah kita melakukan penjurian, kami Dewan Juri mengambil kesimpulan bahwa memang BUMN dan anak perusahaannya pada masa pandemi ini dilanda oleh musibah itu. Tetapi mereka ingin menunjukkan di tengah musibah itu mereka survive. Mereka bukan hanya survive tapi juga tumbuh. Ini yang sangat luar biasa dari semangat dari teman-teman dari BUMN dan anak perusahaan bahwa di masa pandemi sekalipun justru mereka bukan hanya survive tapi juga tumbuh. Dan kenapa mereka bisa tumbuh? Karena mereka bisa melakukan transformasi model bisnisnya. Kita mendengar misalkan dari Hotel Indonesia Group pada saat pandemi itu kan semuanya di lockdown. Hotel-hotel kosong semua kamar-kamarnya karena orang turis nggak boleh datang. Nah pada saat krisis seperti itu mereka melakukan inovasi yang sangat luar biasa, yaitu mengubah hotelnya itu menjadi tempat pandemi, penanganan pandemi. Bahkan untuk hotel atlet, cara mereka mengganti spray, bed, apa segala macam, itu timnya mereka yang melakukan. Jadi model bisnisnya sangat luar biasa. Bahkan ada juga hotel dari Patra Jasa yang merubah inovasi bisnisnya pada saat dilanda krisis itu. Orang-orang yang bekerja di food and beverage, mereka tidak lagi melayani tamu-tamunya karena nggak ada. Tapi food and beverage, mereka servisnya itu kepada umum, kepada publik perusahaan-perusahaan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan itu kita temukan pada saat kita penjurian. Nah, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan abal-abal karena kita melakukan proses penjurian ini secara betul-betul prosedurnya sangat ketat, selektif. Kalau di anugerah yang lain, ya, cukup misalkan kirim aja buku laporan tahunan, dari situ mereka memutuskan oh dia menang, hanya dari membaca buku tahunan. Tapi kalau di sini kita tadi nyelimetnya itu minta ampun. Karena kita ada 3 bahkan 4 tahap dalam seleksi ini. Yang pertama, seleksi itu dari administrasi. Yaitu kita kirimkan kuesioner, ya. Kemudian teman-teman menjawab, mengirimkannya. Nah itu tahap pertama. Di situ ada seleksi dari panitia. Biasanya yang mengirim kuesioner itu lebih dari 100. Tapi setelah panitia menyeleksi, biasanya kita antara 80 yang kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah mengundang perusahaan untuk presentasi mengenai kinerjanya di depan Dewan Juri. Jadi mereka yang sudah lolos tahap pertama akan diberi kesempatan untuk diskusi bersama Dewan Juri mempresentasikan kinerja dari perusahaannya. Nah, setelah itu Dewan Juri menilai ada perusahaan-perusahaan yang dianggap lebih baik, lebih bagus. Nah, dia akan masuk ke tahap ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang bagus kinerjanya menurut penilaian Dewan Juri, itu CEO-nya atau dirutnya akan dipanggil untuk presentasi di depan Dewan Juri untuk menjadikan seorang CEO terbaik tahun ini. Nah, tapi itu nggak selesai di situ. Ternyata ada tahap berikutnya, tahap keempat, yaitu apa yang disebut dengan expert judgment. Jadi kan Dewan Juri itu bervariasi orangnya. Penilaiannya mungkin agak beda-beda. Tapi
pada titik akhir kita Dewan Juri ini berkumpul rapat untuk menentukan apakah perusahaan ini layak jadi menang atau CEO ini bisa kita sebagai CEO terbaik. Itu di situ diperdebatkan, dilihat lagi tadi jawaban-jawabannya, kinerjanya, itu kita bahas di rapat yang disebut judgment expert itu. Karena kita tidak ingin pemenang itu ketika kita umumkan dia menang, publik bertanya, lah kok menang gitu kan. Kita maunya ketika kita umumkan siapa yang menang, publik masyarakat tahu, oh terang aja dia menang, ya hebat kok gitu. Nah ini yang membuat anugerah BUMN ini bertahan sampai 12 tahun ke 12 tahun. Karena kita mempertaruhkan nama-nama besar dari PPM Management dan Dewan Jurinya. Itu yang betul-betul kita pertahankan dan itulah yang membuat anugerah ini bisa survive sampai sekarang ini. Jadi pesan saya karena menyemangati tadi, teman-teman Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti anugerah ini, proses seleksinya, karena Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah betul-betul anugerah yang betul-betul kompeten, penuh integritas, terbukti dari tadi. Mereka yang menang sebagai CEO terbaik itu menjadi kader rekrutmen di kabinet. Atau di tingkat yang lebih ini lagi, dia yang menang itu dari BUMN kecil naik jadi BUMN besar. Itu seperti itu, dari anak perusahaan naik ke induk atau ke holding. Itu pengalaman-pengalaman kita dan catatan-catatan kita. Jadi bismillah, ikuti proses semua penjurian dan insya Allah hasilnya akan kita umumkan di bulan Maret. Saya pikir itu aja, karena stomach cannot wait, perut itu nggak bisa menunggu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kusaini yang sudah memberikan closing statement ya Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini maupun yang sudah mengikuti kegiatan ini secara online dari tempatnya masing-masing. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyampaian dan kami ucapkan selamat mengikuti proses penjurian selanjutnya dengan melakukan pengisian kuesioner. Semoga Bapak dan Ibu dimudahkan dan sesuai pada timeline yang telah ditetapkan oleh panitia. Sebelumnya kita langsung ke depan untuk menyantap makan siang sudah disediakan oleh PPM Manajemen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.